Tiada yang kuingini di bumi. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita semua bersuka cita dan bersyukur pada hari ini, amin. Kita bisa ada di tempat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari dengan iman kita sama-sama nyatakan Mazmur 91. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pada siang hari ini kami bawa hati kami bawa penyembahan pujian kami yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau pribadi yang layak terima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan ya Tuhan. Biarlah setiap kami yang datang membawa beban yang berat, Engkau yang melepaskan. Setiap kami yang datang dengan kesusahan, Engkau yang hiburkan, karena kami tahu Engkau Allah yang berperkara luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Biarlah kami memberikan yang terbaik pada siang hari ini dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita angkat tangan ke surga, katakan, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian sampai selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembah. Katakan sama-sama, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Oh Tuhan, selalu senang, Kau yang layak terima semua pujian, hanya Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Tuhan terimalah, ambil semuanya Tuhan. Kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan, layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, Kau yang layak semua pujian. Kemuliaan yang tahu Tuhan Yesus baik, katakan haleluya. Di dalam nama Yesus yang siap memulai ibadah, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan, katakan haleluya. Berapa banyak kita yang dalam keadaan yang luar biasa, amin. Lambaikan tangannya dong, kasih tahu, tetaplah bersuka cita. Dahsyat. Sama-sama. Karyamu mempesonaku, come on. Kau angkatku Dari kelam kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau buang semua gelisah. Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tetap dahsyat. Kau taruh lagu baru dalam hati. Haleluya. Mulutku bersorak memuji namamu. Yang bisa kasih lambang hati, say come on. dari hatiku menari Pujian bagimu, oh sukacita, Roh Tuhan di sini. Come on. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Roh Tuhan di sini. Yang percaya katakan haleluya. Sorakan Plaza Indonesia. Here we go. 1, 2, 3. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah kami, semua gelisah. Kau beriku sukacita, Kau buatku percaya saudara, nyatakan Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Yang bisa lambang hati, say come on. dari
tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sebab dia Allah yang dahsyat, Yesus Kristus namanya. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes so open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama katakan. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Mari sambil lompat. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Mari sambil tepuk tangan buat Tuhan. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. Sambil angkat tangan. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Sorakan haleluya. Saya percaya meskipun gak kelihatan ada apa-apa terjadi. Saya percaya kita tetap berkata-kata, I believe, come on. I believe, meskipun yang single belum dapat jodoh, katakan, I believe. Meskipun belum kelihatan apa sih, I believe, meskipun belum kelihatan
percaya Tuhan Yesus baik, katakan ha. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan kau baik, terlalu baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami di hatimu, kami di pikiranmu, kami di rencanamu ya Tuhan. You're everything Lord. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat, Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. tidak dapat kami mengukurnya ya Tuhan Yesus. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat kami menghitungnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi kami, yang mengasihiku. Kaulah jaminan
keadaan kami siang hari ini, satu yang menjadi kekuatan kami, Engkau satu-satunya Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Engkau yang akan menuntun langkah demi langkah kami, sehingga kami tahu, baik di atas gunung, baik di lembah, selama ada Engkau berjalan bersama kami aman dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami nyatakan syukur kami, karena kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, bukti pembelaan-Mu bagi hidup kami, bukti penyertaan-Mu dalam segala musim hidup kami. Siang hari ini kami akan menyatakan syukur kami lewat doa syafaat kami. Kami bersyukur karena Tuhan menetapkan kami, baik di tengah-tengah keluarga kami. Engkau yang sudah menetapkan kami, dan kami memberkati keluarga kami demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar orang tua, anak, kakak, adik, mertua, kami semua Tuhan boleh mengenal pribadi-Mu lewat setiap apapun yang kami hadapi. Bahkan lewat setiap masalah, masa-masa sulit kami. Kami boleh berjalan bersama Tuhan. Kami boleh menemukan didikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah menetapkan kami menjadi bagian jemaat di GBI Plaza Indonesia. Tuhan menetapkan kami, menuntun kami untuk beribadah siang hari ini di tempat ini. Kami tahu ada rencana Tuhan yang Kau ingin nyatakan buat setiap umat-Mu siang hari ini. Ada perkataan-perkataan kebenaran firman yang ingin Engkau tancapkan kembali dalam kehidupan kami. Supaya kami kuat, supaya kami boleh melewati hari-hari kami dengan penuh yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri, tapi Engkau senantiasa berjalan bersama kami. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau menetapkan kami hidup di kota ini, di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, kota di mana kami tinggal, bangsa di mana kami tinggal, kami akan senantiasa bawa ke hadapan-Mu. Karena menjadi tugas kami Tuhan, untuk kami senantiasa bawa bangsa kami ke hadapan-Mu. Kami mau berkata Tuhan, belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Kami bersyukur buat setiap penjagaan Tuhan atas bangsa kami. Siang hari ini kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Kami berdoa untuk seluruh kabinet merah putih yang ada. Kami berdoa saat ini juga untuk seluruh jajaran MPR, DPR, semua perangkat-perangkat aparat negara, bahkan mulai dari gubernur sampai dengan RT RW yang ada. Kami minta Tuhan, ada roh takut akan Tuhan pada setiap pemimpin-pemimpin kami. Engkau yang sudah menetapkan dan memilih mereka. Saat ini kami mau blessing mereka semua, pemimpin-pemimpin kami dalam nama Yesus. Biar semua apa yang mereka kerjakan, semuanya boleh dalam takut akan Engkau. Dan setiap ketetapan keputusan yang terjadi, kami percaya ada intervensi Tuhan di dalamnya menjadi kebaikan buat negeri kami. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, bagi pemimpin kami di gereja ini, Pastor Niko Nyotoro Harjo bersama dengan Ibu Hermin dan juga seluruh jajaran pimpinan yang ada. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini. Mereka yang sudah mencanangkan tahun ini menjadi tahun penuaian. Kami percaya bagian kami sepakat dengan pemimpin kami bahwa tahun ini juga menjadi tahun penuaian buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gembala kami terkasih di tempat ini, Pastor Weller Kauntu dengan Pastor Maulin. Terima kasih Tuhan memberikan gembala yang senantiasa membimbing kami dari hari ke hari. Belajar untuk lebih dalam lagi mengenal pribadi-Mu lewat pujian penyembahan. Bahkan kami menghidupi apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, menjadi kekuatan buat kami lewat setiap pujian penyembahan. Hamba berdoa, kami semua mendoakan hamba-Mu. Mari Tuhan, berikan kekuatan,
berikan kesehatan, bahkan pewahyuan yang baru setiap hari, pengurapan yang baru setiap hari turun atas hamba-Mu. Semua pelayanan yang dikerjakan hamba-Mu dalam ketepatan menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami percaya dimanapun hamba-Mu ini Tuhan pakai dengan luar biasa. Baik di Indonesia bahkan di bangsa-bangsa. Tuhan, kami akan melihat banyak umat-Mu yang akan menyembah kembali kepada core mereka. Karena Tuhan menciptakan kami dengan destiny untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Maka lewat pujian penyembahan kami percaya ada mujizat terjadi, ada terobosan terjadi, ada kuasa yang terjadi. Bahkan kami percaya berkat supranatural juga diterima ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga secara khusus menyerahkan generasi Yeremia dalam anugerah tangan Tuhan. Hari-hari ini kami percaya pengurapan double porsi Tuhan sedang berikan untuk generasi Yeremia. Mereka boleh bergerak dalam kekuatan Tuhan. Mereka boleh menjadi generasi yang militan, takut akan Tuhan dan memenangkan. Dan kami akan melihat generasi Yeremia dilawat Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami juga akan dengarkan kebenaran firman-Mu dan kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Biar hati kami tetap tertuju kepadamu. Berbicara lewat hamba-Mu, setiap apa yang Kau ingin sampaikan, biarkan itu menjadi jawaban dari apa yang kami perlukan, menjadi tuntunan. Bahkan kalau itu jadi teguran, biarkan kami boleh bertobat dan meyakini bahwa apa yang Tuhan ajarkan selalu yang terbaik buat kami. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar kami akan menabur untuk persembahan diakonia, bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Ajari kami untuk menabur dengan sukacita, karena kami percaya taburan kami tidak pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, halel kami beralaskan doa kami. Haleluya, amin. Yang percaya Tuhan Yesus jawab dengan dengar doa kita. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih, makasih. Sekarang berfirmanlah kepada kami. Kami buka hati kami. Berikan telinga seorang murid. Untuk kami boleh mendengar setiap perkataan firman-Mu. Berikan hati yang lemah lembut untuk siap diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Puji Tuhan, silakan duduk saudara di tempat ini. Nah sudah dikasih Tuhan, saya akan mengajak kita membaca bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 16 sampai 17. Kalau sudah di layar kita baca sama-sama ya. 3, 4. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan dikatakan akan memulihkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Berarti dia pernah roboh. Mau dipulihkan kembali. Saudara kalau melihat sejarah, Daud itu bukan membangun satu gedung bangunan besar. Yang membangun gedung besar itu anaknya Salomo. Dan kemudian disebut Bait Salomo. Tapi Daud itu menyiapkan sebuah tenda, menaruh tabut Allah di tengahnya, menaruh para pemuji penyembah, memuji menyembah siang dan malam. Itu pondok Daud. Berarti kalau dari tenda, mungkin kita bertanya-tanya, yang roboh apa? Paling juga udah gak dipakai tendanya. Jadi berarti ini berbicara tentang arti rohani. Bukan satu bangunan fisik yang dipulihkan, enggak. Tapi ada satu arti rohani yang Tuhan sedang pulihkan. Apa itu? Satu pola pujian dan penyembahan siang dan malam seperti yang Daud lakukan. Bersama dengan
para pemuji, para penyembah, orang-orang Lewi, mereka memuji menyembah Tuhan di hadapan tabut itu siang dan malam. Dan itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan, saya percaya itu bicara hari-hari ini. Supaya, ini dikatakan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua ini. Tujuan dari pemulihan Pondok Daud, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Mungkin kita bertanya apa dampaknya? Ternyata melalui pola ibadah seperti Pondok Daud, doa, pujian, penyembahan siang dan malam, ternyata alam roh itu berpengaruh. Dan tiba-tiba itu terjadi yang namanya pertobatan banyak orang. Orang yang hatinya dibuka, Injil kerajaan masuk kemana-mana. Saudara, kalau saya melihat sejarah gereja dari sampai sekarang, itu yang namanya kegerakan di mana orang datang menjadi percaya kepada Tuhan. Sometimes kita nggak melihat tuh seperti ada orang yang cerita ngomong, tidak. Tapi banyak kali ketika mereka dijamah Tuhan melalui pengalaman pribadi, ada yang mimpi penglihatan, ada yang digerakkan mau bertobat. Semua itu kadang-kadang kita pikir pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ada satu yang menggerakkan yang tidak kelihatan. Yaitu doa, pujian, penyembahan umat Tuhan. Karena itu saya percaya ini rahasia. Satu penuaian besar akan terjadi melalui pemulihan Pondok Daud. Karena itu bagi Tuhan ini penting. Di Alkitab ada 3 tabernakel. Tabernakel Musa, tabernakel Daud, tabernakel Salomo. Di antara ketiga ini yang paling sederhana itu Pondok Daud. Tapi dengar, dari 3 ini yang Alkitab berbicara, Tuhan berkata aku akan memulihkan, itu cuma Pondok Daud. Bahkan 2 kali Tuhan berkata aku akan memulihkan. Yang pertama dalam perjanjian lama di kitab Nabi Amos. Dan yang kedua tadi kita baca di Kisah Para Rasul. Kalau satu nubuatan itu diulang, itu berarti Tuhan serius dengan itu. Dan saya percaya ini Tuhan berkata supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa yang besar di akhir zaman. Boleh yang percaya katakan amin. Saudara, kelihatannya kita cuma muji menyembah. Tapi saudara, apa yang kita lakukan itu menggerakkan surga. Doa-doa kita mengubah alam roh. Sehingga kota daerah di mana kita berada diubahkan Tuhan. Saudara, saya mau katakan zaman keemasan bangsa Israel itu ada pada zaman Daud. Dan saya pernah membaca ulasan dari seorang hamba Tuhan yang menuliskan sebuah buku tentang Daud. Dia katakan gini, kekuatan daripada kerajaan Daud pada zaman itu terletak di Bukit Sion, di Pondok Daud. Doa, pujian, penyembahan. Dan dia katakan begini, pada zaman Daud, Alkitab berkata, tidak ada satu bangsa pun yang dapat tahan menghadapi Daud dan bangsa Israel. Artinya, mereka diberikan kemenangan yang luar biasa. Kemenangan demi kemenangan. Dan yang kedua, itu kekayaan bangsa Israel itu berlimpah-limpah pada waktu zaman Daud. Itu yang namanya upeti, semua raja-raja atau kerajaan yang taklukkan membawa upeti. Menyerahkan itu, mereka ditaklukkan. Daud membawa jarahan sedemikian banyaknya. Memang ada yang berkata, oh puncak kekayaan bangsa Israel waktu zaman Salomo. Iya betul. Tapi Salomo tinggal nerusin kekayaan. Karena Salomo tinggal nabungin semua kerajaan-kerajaan itu datang bawa upeti terus. Lama-lama harta makin bertambah. Tapi saudara, itu dimulai karena kemenangan-kemenangan yang Daud dapatkan. Saya percaya melalui pemulihan Pondok Daud, gereja Tuhan akan melihat berkat Tuhan luar biasa dicurahkan. Ada amin, katakan amin. Yang mau diberkati katakan yes. Oh puji Tuhan, yesnya agak lemes nih, mungkin karena siangnya. Ya, biasanya kalau ngomong berkat, aminnya kenceng nih. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan lebih lagi. Ayo aminnya semangat, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya rindu jemaat Tuhan sama Tuhan tuh bergairah. Nanti kita mau belajar tentang Daud. Bagaimana kok Tuhan tuh sayang sama Daud tuh kenapa? Karena Daud kalau ikut Tuhan tuh gak main-main. Dia kalau nyembah Tuhan juga gak main-main. Saudara, saya briefly saya cerita aja.
tabut Allah itu pernah dicuri orang Filistin. Lalu tabut Allah itu dikembalikan ke bangsa Israel. Selama zaman Saul memerintah sebagai raja, Saul itu enggak memperdulikan soal tabut Allah. Sampai Daud jadi raja, baru Daud itu menjalankan obsesinya. Hal pertama yang dilakukan Daud ketika dia diangkat jadi raja atas Israel semua, itu adalah membawa kembali tabut Allah. Yang tadinya dititipkan di wilayah selatan Israel, di rumah seorang imam Abinadab di daerah Kiryat Yearim, itu dibawa ke Bukit Sion oleh Daud. Nah, Daud melakukan prosesi, ada 2 prosesi yang dilakukan. Yang pertama, prosesi pengangkutan dari Kiryat Yearim itu menuju ke Bukit Sion, tapi mengalami kendala. Terjadi tragedi. Tragedi, padahal sudah mendekat sekali menjelang Bukit Sion. Terjadi tragedi yang mungkin membuat Daud tuh, aduh gak berani meneruskan. Nah, kisah ini kita mau baca sama-sama. Ada pelajaran yang indah, bagaimana Daud itu dipakai membangun pondok Daud zaman itu. Kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Mari kita baca 2 Samuel pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Ya, Saudara perhatikan di layar, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ayat 13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ayat 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Boleh katakan amin. Saudara, kisah ini terjadi setelah tragedi yang saya bilang tadi di lembah Kirdon, menjelang ke Bukit Sion. Salah seorang imam Uza itu mati disambar Tuhan. Akhirnya Daud tidak berani meneruskan perjalanannya. Daud menitipkan tabut Allah itu di rumah seorang Lewi yang bernama Obed-Edom. Obed-Edom pasti rumahnya gak jauh dari situ. Kalau dulu bangsa Israel itu kalau tinggal di luar kota, itu pasti tinggalnya di tenda-tenda, nomaden istilahnya. Zaman bangsa Israel itu yang disebut kota adalah yang bertembok, berkubu. Itu disebut kota. Kota Yerusalem, ada temboknya. Kalau enggak kota itu enggak ada temboknya, itu bukan kota. Itu desa, itu di luar. Nah biasa yang tinggal di luar itu, mereka nomaden, tinggal di tenda-tenda. Dan mereka kebanyakan menggembalakan kambing domba. Jadi kita bisa percaya bahwa rumahnya Obed-Edom juga sama. Pasti dari tenda. Kan itu Daud menitipkan ini di rumah Obed-Edom. Pertanyaannya siapa nih Obed-Edom? Namun kembali ke Daud, kalau saya bayangkan gini, ketika Daud itu menitipkan tabut Allah di sana, Daud udah ngeri-ngeri. Ini imam aja usah mati disambar Tuhan, karena melanggar kekudusan Tuhan, waktu dia treat tabut Allah. Ini dia khawatir gimana Obed-Edom dan keluarganya. Saya bayangkan bulan pertama Daud kirim utusan, tolong dicek Obed-Edom bagaimana. Yang datang ngecek rumahnya Obed-Edom lalu dapat laporan. Tuanku, Obed-Edom diberkati luar biasa. Wow, pasti kaget Daud. Bulan kedua dicek, Obed-Edom makin diberkati. Bulan ketiga Obed-Edom diberkati Tuhan. Akhirnya Daud bilang jangan lama-lama deh. Sekarang biar bukan Obed-Edom aja tapi seluruh bangsa diberkati. Nah akhirnya Daud melakukan proses yang kedua ini.
Apa yang kita baca tadi itu adalah langkah prosesi yang kedua. Daud kemudian menyuruh para imam memikul tabut Allah. Nah inilah caranya Tuhan. Saudara, sebelumnya waktu prosesi yang pertama dari Kiryat Yarim sampai tragedi di lembah Kidron itu, Daud itu pakai caranya orang Filistin. Tabut Allah ditaruh di atas pedati, ditarik pakai lembu. Kelihatannya efisien. It is a good idea. Tapi sometimes good idea belum tentu God's idea. Kelihatannya good. Oh dikawal aman. Enggak, tapi Tuhan enggak mau. Tuhan mau tabut itu menurut peraturan Tuhan dipikul oleh imam. Ada yang namanya tanggung jawab, burden. Seorang pelayan, seorang imam mengangkut tabut Allah. The presence carrier, saya pakai istilah sekarang. Orang-orang yang dikhususkan, dikuduskan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Gak main-main hidupnya. Makanya Uza disambar mati. Karena dia tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara, makanya Daud agak ngeri. Wah tapi Obed-Edom diberkati. Oke, sekarang kita lakukan caranya Tuhan. Dipikul. Nah saudara, saya ajak kita memperhatikan apa yang dilakukan Daud. Di ayat yang ke-13 boleh ditayangkan. Ayat 13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ayat 14-nya dikatakan, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga berbaju efod dari kain lenan. Perhatikan baik-baik. Dikatakan waktu pikul tabut itu, setiap 6 langkah mereka berhenti. Setiap 6 langkah berhenti, kemudian dipersembahkan korban. 2 ekor lembu, 1 ekor lembu jantan dan seekor anak lembu gemukan. Dipersembahkan. Jadi mereka berhenti nih. Daudnya nari-nari memuji Tuhan. Dipersembahkan 2 ekor lembu. Habis itu jalan lagi. 6 langkah dipersembahkan lagi. Seorang teman hamba Tuhan pernah ngomong sama saya, well, lu bayangin ya, kalau tiap 6 langkah dipersembahkan 2 korban. Itu waktu zaman Daud bawa tabut itu dia bilang itu banjir darah. Flood of blood. Itu yang namanya penebusan dengan cara yang ekstrim dilakukan. Saudara, pertanyaan saya, kenapa 6 langkah? Tiap 6 langkah dipersembahkan 2 ekor lembu. Saya pernah pikir, ini kalau aja Daud efisien dikit lah, 12 langkah lah. 12 langkah lumayan, lembunya hemat separuh. Tapi dia enggak, tiap 6 langkah. Saya percaya kalau Alkitab ambil sebuah numbers, angka, itu enggak main-main, ada maksudnya. Angka 6 di Alkitab berbicara tentang angka manusia, the number of men. Atau the number of flesh, angka daging. Setiap 6 langkah harus ada penebusan terhadap daging ini. Setiap 6 langkah harus ada penyucian. Sehingga waktu mereka naik 6 langkah, mereka makin dikuduskan. Setelah mereka melakukan pengudusan, naik lagi to the next level. 6 langkah. Saya percaya waktu mereka naik dengan korban penebusan ini, makin mereka sampai di puncak, gak heran. Bukit Sion pada zaman Daud diberi nama Gunung Kudus Tuhan. Karena ada proses pengudusan yang boleh saya pakai istilah ekstrim. Mungkin belum pernah ada sepanjang sejarah. Cuman ada waktu Daud. Dan saudara yang dikasih Tuhan, bagi saya, kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, sometimes we need to do the extreme things maksud saya. Kadang-kadang kita mesti lakukan sesuatu yang ekstrim. Waktu saudaramu sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan mau saudara meninggalkan sesuatu. Waduh gimana ya, ya separuh-separuh lah, ya berhenti dulu lah dikit-dikit lah. Yang dulu ngerokoknya 2 bungkus sehari, ya kuranginlah sehari sebungkus dulu lah. Percayalah kalau kayak gini saudara lama mau berhenti. Perlu ada langkah ekstrim pertobatan, supaya saya berhenti. Perlu ada langkah ekstrim untuk pengudusan seperti yang dilakukan bangsa Israel.
Saya berdoa, saudara akan dibawa naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dan orang dibawa naik. On the top of the mountain, saudara akan lihat authority ada di situ. Otoritas ada di atas gunung. Pada zaman dulu peperangan dimenangkan di atas gunung. Kekuatan terbesar peperangan waktu mereka ada di atas bukit. Musuh gak mudah mengalahkan. Kota berbenteng terkuat itu pasti ada di atas bukit. Musuh gak bisa menaklukkan. Saya percaya waktu kita naik ke tempat tinggi, saudara dan saya akan memenangkan peperangan rohani dalam hidup kita. So Tuhan bilang, going up to the next level. Mungkin selama ini ada hal yang gak beres dalam hidup kita. Tuhan bilang, kamu kuduskan dirimu. Saya mau tinggalkan ini. Dengar, itu sama seperti engkau sedang dibawa Tuhan naik 6 langkah. 6 langkah ditebus. Tuhan ampuni saya Tuhan. Dan banyak kali waktu Tuhan mau bawa kita, mau pakai kita lebih lagi. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan hal-hal yang dulu mungkin biasa aja. Dulu mungkin gak apa-apa, tapi sekarang jadi apa-apa. Yang dulu mungkin, it's fine lah, oke lah. God will compromise with that. Tuhan pasti ya gak apa-apa lah kompromi. Tapi enggak, begitu engkau mulai ikut Tuhan lebih lagi. Sometimes enggak kompromi, tiba-tiba teguran datang ya, dang. Dan saudara, Tuhan mau artinya kita menguduskan diri lebih lagi. Firman hari ini agak keras. Tapi dengar, Tuhan mau bawa saudara naik lebih tinggi. Dan kau akan dipakai dalam pemulihan Pondok Daud. Yang berdampak luas. Membawa pertobatan luas buat banyak orang. Tapi juga di tempat yang tinggi. Di situ kemuliaan Tuhan turun. Blessing Tuhan turun atas hidupmu. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, satu hal lagi. Ketika Daud sampai di Pondok Daud. Mikal istrinya nih ngelihat dari jendela. Nengok. Wah, dia ledekin Daud. Apa itu raja? Malu-maluin. Raja bangsa Israel ngapain tuh loncat-loncat nari-nari. Daud kan dibilang begini. Ya, ketika tabut Tuhan masuk kota, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud. Dalam hatinya, dalam hati. Tapi Tuhan tahu, Tuhan marah sama Mikal. Dia dihukum sama Tuhan. Daud bilang di ayat berikutnya, selanjutnya kalau sudah baca, Daud bilang gini sama istrinya Mikal. Kalau untuk Tuhan yang lebih hina dari ini akan aku perbuat. Itu Daud. Karena dia tadi dikatakan dia mau menguduskan diri secara ekstrim. Tapi yang kedua, dia juga waktu dia memuji Tuhan dengan cara yang cukup ekstrim. Saudara, kadang-kadang kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, mau melihat satu breakthrough, terobosan besar dalam hidup kita, kemenangan besar. Sometimes we need to do yang saya bilang tadi, extreme thing. Pertobatan yang ekstrim. Kalau doa, enggak tanggung-tanggung. Uji nyembah Tuhan, enggak tanggung-tanggung. Menjadi orang Kristen, yang mungkin orang bilang, wah militan banget lu. Enggak apa-apa, lebih baik militan. Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa kita menjadi jemaat yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Boleh katakan amin. Saudara kalau nyembah Tuhan jangan basa-basi, saya beritahu. Sebab Tuhan itu lihat hatimu. Dan waktu engkau lakukan, do it extremely. Kadang-kadang angkat tangan, kelihatannya biasa aja. Buat orang lain yang mungkin lebih ekstrim dari saudara. Tapi mungkin buat saudara, aduh gue udah lumayan, udah susah nih kayak gini. Tapi saya percaya, lakukan itu aja, engkau sudah ngalami sesuatu terobosan. Saya satu kesaksian, dulu waktu saya awal-awal mulai ikut Tuhan, saya tuh gak suka kalau wah pemimpin pujian suruh saya tepuk tangan, angkat tangan. Saya tuh gak suka, saya senang nyanyi. Ini dulu ceritanya udah lama nih. Saya juga belum menikah waktu itu. Masih awal-awal saya ikut Tuhan. Saya senang nyanyi. Tapi kalau namanya pemimpin pujian, mari tepuk tangan. Disuruh tepuk tangan, tangan saya masukin di kantong. Dibilang angkat tangan. Mari lambaikan tangan. Suruh angkat tangan, saya lipat tangan. Itu saya dulu. Wah kalau nyanyi, wih mau suara 2, 3, 4, 5, 6, wah bisa lah. Wah nyanyi, tapi saudara kalau suruh angkat tangan apalagi berlutut. Saudara tahu gimana Tuhan ngajar saya? Tiba-tiba di tangan saya muncul yang namanya kutil. Saudara tahu kutil? Ya kecil-kecil tapi enggak ganggu. Enggak ganggu, lumayan ganggu.
Nah, masalahnya kutil ini dari satu beranak pinak. Tiba-tiba menyebar hampir seluruh telapak tangan saya sampai ke jari-jari ini muncul kutil. Kanan dan kiri. Saudara, apa yang terjadi? Saya benar-benar malu. Itu yang namanya dua tangan saya lebih banyak masuk di kantong terus. Kalau ada orang ulang tahun atau perayaan orang salaman, saya masukin tangan di kantong, saya pergi keluar. Kenapa? Orang kalau nyalamin tangan saya pasti kaget aja. Ada apa tuh tangannya? Tangan saya kasar banget, penuh dengan kutil. Mungkin di satu telapak tangan, kalau dihitung bisa ada mungkin 40-50 kutil. Saudara bisa bayangkan, saya udah beli Kalpanax, pakai apalah macam-macam, zaman itu obat. Nggak sembuh saudara. Sempat hilang, tumbuh lagi. Di situ saya rasa gimana. Sampai satu kali saya datang satu KKR. Wah di KKR itu saudara, wah ada KKR kesembuhan. Di Bandung di Gelora Saparua, saya nggak pernah lupa. Saya duduk di atas sama teman-teman mahasiswa. Tiba-tiba pembicaranya di akhir tantang untuk kesembuhan. Tapi dia bilang, Tuhan bilang, kalau kamu bertobat, merendahkan diri, Tuhan mau buat mujizat. Wah, langsung dikatakan, yang mau disembuhkan Tuhan, pegang tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Saya pikir yang sakit tangan saya mau pegang apa lagi gitu. Jadi akhirnya dua tangan saya bekep gini. Karena dua-duanya penuh kutil. Saya bekep, saya doa, saya minta Tuhan kesembuhan buat saya. Tiba-tiba ada suara telinga saya. Rendahkan dirimu. Bertobat dan rendahkan dirimu. Waduh. Itu tiba-tiba saya muncul di pikiran saya yang selama ini saya tuh kalau namanya memuji Tuhan, tepuk tangan aja ogah, sombong banget. Angkat tangan disuruh angkat tangan, saya turun tangan. Itu saya tiba-tiba, waduh Tuhan ampuni saya. Dan itu mungkin momen pertama saya sambil worship saya berlutut. Orang lagi nyanyi, tiba-tiba saya berlutut, saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun, ampuni saya Tuhan. Saya mau berubah. Itu sudah kejadian awal-awal saya ikut Tuhan tuh. Mungkin masih sekitar tahun 83, 84 lah. Di KKR. Saudara, apa yang terjadi? Selesai didoakan kan suruh maju ke depan. Saya lihat, wah udah penuh maju, udahlah saya di atas saja. Saya imani, saya terima kesembuhan. Dan saudara sampai doa berkat saya gak berani buka tangan saya. Saya bekap terus. Saya tunggu sampai selesai doa berkat, nanti pas mau pulang baru gue buka. Nanti saya gitu kan. Saya terus berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Terima kasih Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Wah gitulah. Begitu habis doa berkat mau bubar, teman-teman saya ngajak, Yoel jalan. Saya dengan berdebar-debar saya mau buka tangan saya saudara. Begitu saya buka, itu kutilnya masih banyak. Saya kirain saya sembuh gitu ya. Enggak sembuh, kutilnya masih ada. Wah. Tapi sesuatu berubah di hati saya. Saya sambil pulang, saya ingat saya dibonceng motor teman saya. Sambil situ saya merenung, Tuhan, ya Tuhan saya ini kok sombong. Saya salah, ampuni saya Tuhan, saya mau. Tuhan tuh baik. Tapi saya mau beritahu saudara, sejak malam itu, mulai besoknya hari 1, kedua, ketiga. Hampir setiap pagi kalau saya bangun, tangan saya gatal dan saya mulai garuk-garuk. Dan satu persatu kutil itu mulai lepas sendiri. Dan dalam waktu seminggu, dalam waktu 1 minggu, 2 telapak tangan saya bersih total. Sampai hari ini gak pernah ada kutil lagi. Saudara, kadang-kadang cara Tuhan menegur saya. Untuk saya boleh memuji, menyembah Tuhan seperti Daud, ekstrim. Kadang mungkin lewat cara yang gak enak. Tapi sekarang buat saya memuji Tuhan seperti Daud. Yang lebih hina dari ini akan aku perbuat. Karena aku mau menyenangkan Tuhan. Yang mau katakan amin. Ayo saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Sama di gereja, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kalau ada yang belum terima boleh angkat tangannya supaya nanti ada pengerja yang mengantarkan. Ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sampai hari ini merasakan kasih anugerah Tuhan. Berkat Tuhan tidak berkesudahan bagi kami. Dan kami dilayakkan dalam ibadah hari ini juga untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan,
sucikan hati pikiran kami. Supaya kami beroleh berkat yang sempurna melalui perjamuan kudus. Kami mau imani dalam nama Yesus. Dengan iman, waktu kami makan roti ini bukan sekedar roti. Tapi inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Sehingga kami percaya firman-Mu berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Demikian itu terjadi juga buat kami. Dan kami imani bahwa anggur ini bukan sekedar anggur, tapi inilah darah Yesus yang tercurah di kayu salib bagi kami. Dan kami perkatakan dalam nama Yesus, biar Tuhan kami dikuduskan, disucikan. Kami beroleh jaminan keselamatan yang kekal selama-lamanya. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur dengan suara kita, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saya mengajak jemaat yang dari tempat ini ambil waktu. Kalau sudah ada doa permohonan secara khusus, baik itu pribadi, keluarga, maupun dalam masalah pekerjaan, apapun Tuhan. Apapun yang ada di hatimu, naikkan kepada Tuhan saat ini. Ambil waktu sejenak. Oh Rabba Syakara Labalabalabalabala. Makasih Tuhan. Telingamu mendengar setiap permohonan dari tempat ini. Dan Engkau akan menjawab dari surgamu yang kudus. Pertolonganmu tidak pernah terlambat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Tuhan, terima kasih. Engkau mendengar setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Sekali lagi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak
Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih, anugerah, damai, sejahtera, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita. Dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Jangan lupa saudara, keep on believing and keep on worshiping. Tuhan Yesus memberkati selalu. Saling bersalaman-salaman katakan happy Sunday. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang